Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran PAI? Kali ini kita akan belajar Aku senang berkalimah thayyibah. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan arti kalimah thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Yang kedua, membedakan waktu pelafatan kalimah thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Kalimah thayyibah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kata-kata yang baik atau ucapan yang baik. Dalam konteks Islam, kalimah thayyibah merujuk pada ucapan yang positif, sopan, bermanfaat, dan sesuai dengan ajaran agama. Apa saja sih? Berikut penjelasan tentang beberapa kalimah thayyibah yang sering kita ucapkan, antara lain subhanallah, masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Kalimah thayyibah yang pertama, subhanallah. Subhanallah atau tasbih merupakan kalimah thayyibah. Arti subhanallah adalah maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kalimah subhanallah diucapkan ketika seseorang takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saat seseorang menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang tertata indah. Selain itu, kalimah subhanallah sering digunakan untuk menunjukkan peristiwa langka dan jarang terjadi. Kalimah thayyibah subhanallah juga baik diucapkan sebagai jawaban ketika seseorang yang berburuk sangka akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh penggunaan kalimah subhanallah bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Kalimah thayyibah yang kedua, masya Allah. Masya Allah adalah kalimah thayyibah yang berarti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berbuat, namun pencapaian akhir adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata masya Allah diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Kata masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia sebagai pencapaian yang luar biasa. Kata masya Allah juga diucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Contoh penggunaan kalimat masya Allah. Misalnya, tatkala kita melihat hasil panen yang melimpah. Hasil panen yang melimpah adalah hasil kerja yang sungguh-sungguh dari seorang petani. Tetapi, harus ingat bahwa hasil panen yang melimpah tersebut adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kata insya Allah adalah kata thayyibah yang sering diucapkan. Insya Allah mengandung arti jika dikehendaki Allah. Kata insya Allah memiliki keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan kegiatan kita di masa yang akan datang. Kata insya Allah merupakan zikir atau pengingat bagi manusia bahwa semua keinginan akan terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata insya Allah sangat penting diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Misalnya,
Ketika seseorang mengundang kita untuk hadir dalam acara, maka kita ucapkan insya Allah. Contoh yang lain, jika temanmu mengajak untuk belajar bersama di rumahnya, maka ucapkan insya Allah. Allahu Akbar atau kalimat takbir sering kita dengar terutama saat melaksanakan sholat 5 waktu. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kebesaran dan keagungan Allah tiada terbatas. Sama halnya dengan Subhanallah dan Masya Allah, kalimat takbir digunakan saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tatkala kita takjub dan kagum akan ciptaan Allah, maka ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar juga diucapkan ketika seseorang mendapat karunia nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika seseorang mendapat nilai yang sangat baik, maka selain ucapan Alhamdulillah, ucapkan juga Allahu Akbar. Allahu Akbar juga sering diucapkan untuk memberi semangat diri agar tenang menghadapi ujian. Contoh penggunaan kalimat Allahu Akbar bisa kita lihat pada gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut sedang ada bencana alam, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.